memang hadisnya disuruh keras suara. Tapi sekali lagi keras suara itu juga jangan hanya kerasnya saja, batasannya sejauh mana. Sahabat, jumpa kembali. Salam sehat selalu. Bincang Banten Podcast kali ini kita akan coba membahas tema ini secara jernih, bukan dalam perspektif saling menyalahkan atau membela, tapi kita akan dekati persoalan ini lewat sudut pandang keilmuan dan perspektif hukum Islam. Temanya adalah polemik yang sudah viral yang telah dilontarkan oleh Menteri Agama tentang azan yang dianalogikan dengan gonggongan anjing. Dan sudah hadir bersama kita Dr. Andes Kiai Haji Matin Sarkowi dari Awan PBNU. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Pak Kiai. Dingin. Nah, pertama-tama nih kita ucapkan selamat ke Pak Kiai Matin karena sekarang sedang menjabat amanah di PBNU. Karena sebelumnya Pak Kiai Ketua PCNU Kota Serang. Ya, Masih Pak Kiai? Masih ya. Masih. Nah, kita masuk ke temanya langsung. Ya. Viral apa yang sudah dilontarkan oleh Menteri Agama, dan saya pikir Pak Kiai sepakat untuk membedah ini secara jernih. Ya. Nah Pak Kiai, substansi awal yang bisa Pak Kiai urai secara jernih, apa sih sesungguhnya persoalan dari permasalahan yang sudah dilontarkan oleh Menteri Agama? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Viralnya pernyataan Menteri Agama terkait dengan surat edaran yang mengatur volume pengeras suara di masjid. Ini kalau saya melihat secara umum kegaduhan yang berbasis isu agama itu bermula dari berita dalam bahasa Arab itu khabar. Ya. Ada ketentuan, ada satu rumusan dalam ilmu balaghah itu. Khabar itu adalah, ada yang disebut kalam khobar, itu berdimensi antara benar dan tidak benar. Karena antara benar dan tidak benar sama-sama posisinya kuat, maka itu rumusannya harus diragukan atau meragukan. Maka terhadap sesuatu yang ragu itu tidak bisa dijadikan alat bukti atau hujjah atau dalil untuk kemudian apalagi itu untuk dijadikan sebagai alat memprovok. Kaidahnya kalam khobar itu yahtamilus sidqa wal kidba. Nah, awal viral ini dari berita. Seseorang melontar atau menyajikan sebuah berita dari yang dia temukan atas wawancara menteri. Lalu berita itu dibuatlah framing dengan judul menganalogikan suara adzan dengan suara anjing. Ini awal mulanya saya pikir. Dan masyarakat
belum belum paham betul tentang menggunakan alat berita. Ya. Kan berita itu saya katakan sekali lagi, kalau dalam bahasa Arab khabar atau ikhbar. Apa sih berita itu? Kalau dalam rumusan tatanan bahasa Arab itu ya tadi, itu yahtamilu sidqa wal kidba. Idza ihtamala sidqa wal kidba huwa syak. Asyak la yu'tabar. Sesuatu yang syak, sesuatu yang ragu ini tidak bisa dijadikan alat bukti, tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa hujah untuk apapun. Ibadatan kana au muamalatan. Oke, boleh saya potong? Iya. Satu yang bisa saya garis bawahi. Ada dimensi yang dianggap benar dan ada dimensi yang dianggap salah. Iya. Boleh pakai jelaskan secara utuh mana dimensi benarnya, mana dimensi yang salahnya. Ya. Benarnya bahwa Menteri Agama menyebut dalam ketika ditanya oleh wartawan itu menyebut gonggongan anjing. Itu benar. Ya. Salahnya, nah ini, apakah gonggongan anjing ini, ya, penyebutan gonggongan anjing itu di sebuah analogi untuk suara adzan? Salah itu pakai. Belum tentu salah dan belum tentu juga benar. Nah, di antara kebelum tentuan ini, maka dipersilahkan untuk mencari kebenarannya. Bagaimana caranya? Tabayun. Kepada siapa tabayun? Karena ditemukannya dari alat berita medsos, ya, maka yang harus tabayunnya itu kepada pembicara, si pembicaranya, langsung kepada menterinya. Oke, kalau ada yang belum tentu benar, ada yang belum tentu salah. Mengapa masyarakat begitu marah terhadap statement ini? Ya karena terlalu percaya kepada medsos. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat, Bapak sekalian, kita tahulah kalau dalam bahasa Indonesia berita, kalau dalam bahasa Arabnya itu khabar. Dan kalau orang-orang yang mempelajari tata bahasa Arab, baik dari sisi grammar dan lain-lainnya, itu akan paham yang ada di sini itu berita semua. Dan bermacam-macam lah, ada film, ada segala macam. Kita akan ambil satu saja, berita. Ya. Apa itu berita? Ya disebut kalam khabar. Ketika itu syak, ya, maka ini juga menjadi alatun khabariyatun. Yang di dalamnya apapun itu tidak harus kemudian dijadikan alat pembuktian. Jadi pakai ada perbedaan, kesenjangan antara apa yang dilontarkan oleh Menteri Agama dengan apa yang diberitakan. Bukan kesenjangan. Saya katakan sekali lagi, apa yang disampaikan oleh menteri mengatur pengeras suara adzan untuk adzan dan lain-lain, ya kan? Dan memang ada sebuah contoh anjing menggonggong dalam konteks kebisingannya. Nah, itu kan saya melihat si orang pertama yang melontarkan ini, apakah sudah tabayun kepada Pak Menteri? Adakah apa yang disampaikan itu adalah bermaksud seperti itu yang diviralkan ini, atau seperti apa? Pakai menganggap apa yang dikatakan Pak Menteri wajar dan sah-sah saja? Ini relatif ya. Kalau diksinya itu penyebutan anjing gitu ya, yang diketahui oleh umat Islam itu ya anjing satu binatang yang mengandung kenajisan. Ya saya pikir etika aja. Etika aja sebetulnya. Pada persoalan etika. Pada persoalan etika. Artinya Pak Menteri nggak punya etika dalam statement ini? Kurang memilih yang cantik lah ya untuk persoalan kebisingan suara itu. Saya pikir itu aja. Tidak ada konsekuensi hukum. Oke, kalau kita lebih jernih lagi untuk berpikir dalam konteks lontaran statement Pak Menteri ini, sebetulnya apa sih yang dipersoalkan? Volumenya, azannya, atau analoginya? Volumenya. Kita tahu bersama kalau kita nanti bisa ditayangkan isi SE-nya,
saya pikir sudah tidak ada masalah. Yang Ya, volume itu diatur. Kok adzan diatur-atur? Lawang kita fakih aja mengatur soal adzan kok, gitu loh. Oke, sebelum Iya, ke iya, persoalan iya. azan secara spesifik kita bahas, eh Pakai melihat sesungguhnya substansinya pada persoalan volume, Volume. begitu Pakai. Iya. Nah, seperti apa sih hukum Islam mengatur azan? Banyak aturan adzan itu. Karena adzan itu ada yang disunahkan, ya. Kemudian ada yang dimakruhkan. Ada juga yang diharamkan. Contohnya masing-masing Pakai? Iya. Adzan yang disunahkan seperti adzan pemanggilan alam untuk mengumumkan masuknya waktu sholat fardu, kan itu. Pelakunya juga si muadzinnya ini ada syaratnya. Dia muslim, dia akil, gitu, dan dia faham soal waktu. Banyak syarat-syarat muadzin ini, tidak sembarangan kemudian orang bisa adzan dalam konteks yang sudah untuk alam waktu masuknya sholat itu. Misalnya, boleh nggak perempuan adzan? Ya di sini kan ada yang tidak membolehkan. Ulama itu ada yang tidak membolehkan. Ini kan artinya aturan. Kalau Siapa yang- bilang adzan tidak diatur? Kalau yang makruh Pakai? Ya semacam tadi, perempuan adzan sementara ada jamaah sholatnya laki-laki. Bahwa itu bukan sekedar makruh, tidak boleh. Kalau yang haram? Nah kalau adzannya di tempat yang kan begitu. Ada waktu-waktu yang gitu kan. Nah kemudian gini ya, kalau kita berbicara soal aturan, jelas lah, wong ibadah itu ada aturannya, ada syarat masrutnya. Nah, secara substansial, Ya, lontaran Pak Menteri ini Pakai menganggap pada persoalan volume. volume. Apa yang bisa Pakai jelaskan dalam perspektif hukum Islam? Ada ini seringnya orang menyampaikan bahwa mengeraskan suara itu sunnah. Itu betul, ya. Mengeraskan suara itu sunnah. Banyak hadis-hadis yang berbicara itu. Lalu oleh para ulama dijadikanlah bahwa mengeraskan suara itu sunnah hukumnya. Karena Nabi memerintahkan untuk mengeraskan suara. Kalau kita mau jujur, kerasnya suara itu kan harus ada batasan. Ini pasti ada batasan maksimal. Suara itu nggak ada batasan minimal, kan? Ya, Suara maksimalnya harus juga kita telaah dari sisi apa sih fungsinya adzan. Tinggal baca di kitab-kitab fikih. Apakah kerasnya itu jangkauannya seperti apa? kalau yang diatur dalam Islam? Yang jelas suara adzan itu dikaitkan dengan soal kewilayahan ahlul masjid. Ya. Kalau kita runut dari aspek sejarah, tentunya akan berbeda dengan yang kemudian terjadi, yang kemudian ada. Kalau dulu Bilal misalnya sampai naik bukit gitu, ya karena jangkauan suaranya agar terdengar di lingkungan sekitar itu. Tetapi kan tidak mungkin misalnya suara Bilal di Mekah sampai terdengar di Madinah, kan tidak mungkin. Kalau substansinya hanya volume, tapi Iya. kemudian menjadi sebuah lontaran yang mengundang reaksi begitu keras dari masyarakat, Pakai melihat dampak apa yang terjadi di masyarakat dan sesungguhnya mengapa persoalan volume menjadi begitu berlebihan oleh Menteri Agama. Saya bukan dalam kerangka membela siapapun, Pak. Tapi saya ingin meluruskan lah. Sekiranya kita bisa mereview alam pemikiran kita. Sekali lagi, awalnya ini ada orang yang memframing, ya, yang memframing apa yang disampaikan oleh menteri pada saat di tengah-tengah wartawan itu.
ketika ucapan menteri menyebut suara gonggongan anjing. Lalu di framing ini, itu di tulisan-tulisan yang saya lihat di itu. Ini juga saya juga kan perlu klarifikasi sebetulnya. Bahwa menteri diseolahkan kan, diduga menganalogikan suara adzan dengan gonggongan anjing. Yang membuat ramekan itu. Kalau misalnya pengaturan soal adzan itu sudah sepakat. Kalau ada orang yang tidak sepakat adzan itu diatur, suruh ngaji lagi. Wong para ulama aja mengatur adzan. Bahwa memang sunnah mengeraskan suara. Pasti ini ada batasan. Suara kerasnya itu sebatas apa? Sebab begini, kalau kita mau mengejar pahala sunnah dengan kerasnya suara, saya punya masjid di tengah-tengah pesantren di antara kelilingan komplek yang juga ada musola dan masing-masing ada speakernya, Pak. Saya mungkin akan beli kabel yang panjang sampai ke alun-alun agar suara adzan di masjid saya itu terdengar nyaring, gitu loh. Karena itu dari sudut pandang batasan maksimal itu ada kaitan dengan panggilan suara Jumu'ah. Gitu. Kesimpulannya adalah sebuah kewilayahan. Jadi pakai melihat bahwa persoalan ini menggelinding masyarakat karena persoalan framing. Framing. Bukan karena lontaran dari Pak Menteri. Bukan. Enggak ada masalah kok. Tadi Terus? bahwa saya sependapat bahwa diksi penyebutan contoh anjing ya, menggonggong itu kurang pas gitu. Tapi kan namanya lisan manusia. Dan tidak dipersiapkan untuk ceramah kan. Kalau Pak Menteri itu ceramah mungkin ditata kalimatnya. Atau kajian ilmiah mungkin ditata kalimatnya. Itu kan apa namanya wartawan yang di pintu itu saya nggak tahu. Ini bukan upaya mengkambing hitamkan media nih Pak? Oh tidak. Sebab tadi itu Pak, apa yang disebut berita? Berita Indonesia. Arabnya kabar. Kabar berita. Surat kabar. Artinya sesuatu yang tulis menjadi sebuah berita. Surat kabar. Tadi batasannya. Kalau dalam rumusan-rumusan ulama itu sebutnya kalam khobari. Nah, kalam khobari itu pakemnya yahtamilu sidqa wal kiba itu udah sepakat. Artinya apa Pak? Bisa lebih dijelaskan? Bahwa kalam khobari itu adalah dua unsur yang saling kuat antara bisa jadi benar dan bisa jadi tidak. Bisa tidak benar. Maka di antara kalau kita mau mencari kebenarannya, yaitu harus tabayun. Kepada siapa tabayunnya? Kepada sumber utamanya. Kalau sudah masuk berita, sudah masuk alat ini, itu bukan bukan sumber utama. Walaupun dalam konteks jurnalistik mungkin ini bisa dianukan sumber, tapi kan kita tidak bisa dialog dengan si pembicara tadi. Jadi inilah yang membuat viral itu, yang membuat kemarahan itu. Secara teknis bagaimana tabayunnya Pak? Loh, bukankah tabayun itu harus bertemu langsung? Iya, iya. Masyarakat yang jumlahnya banyak yang kemudian juga Masyarakat kan tidak tahu kalau tidak ada yang mengupload pertama, Pak. Maka saya mendukung upaya-upaya hukum, proses hukum, cari itu yang sudah menebar framing itu. Sebab apa? Itu salah satu bentuk fitnah. Jadi kepada masyarakat jangan mengatasnamakan Islam kalau kemudian menebarkan fitnah. Fitnah kalau didukung. Kenapa saya berani mengatakan fitnah? Saya tanya kepada orang yang menyebarkan pertama, sudah belum tabayun terhadap orang yang bicara dalam hal ini menteri? Pakai dalam lontaran yang begitu jelas dan clear bahwa ada perbandingan azan dan gonggongan anjing yang dilontarkan oleh Pak Menteri. Kata siapa? Apalagi yang perlu ditabayunkan? Di mana letak perbandingannya? Saya katakan begini, bahwa Pak Menteri menyebut gonggongan anjing, iya. Kemudian Pak Menteri juga menyebut upaya SE ini tujuannya untuk mengatur volume, ya kan, suara adzan, dan kemudian mencontohkan dengan suara kebisingan suara yang tidak diatur itu bagaimana membuat masyarakat tidak nyaman, yang mendengarkan tidak nyaman. Ya, jadi kalau saya begini, Pak Ihsan,
diedit atau tidak pembicaraan si menteri, yang patut diproses itu adalah orang yang menyebarkan framing. Karena ini fitnah. Sebab pembicaraan orang itu tidak bisa kita fahami secara hakikatnya tanpa tabayun terhadap yang bersangkutan. Dan saya yakin yang menyebarkan pertama framing itu, dia juga tidak langsung bicara sama menterinya, melainkan dia melihat dari video yang diunggah oleh hasil dari para awak media. Kalau itu sudah masuk ke media, ya itulah namanya kalam khobari, Pak. Ditambah lagi kita tahunya juga dari alat. Masyarakat tahunya dari alat. Iya, alatun khobari. Bukan hanya masyarakat. Yang menggulirkan pertama framing itu dari mana? Pak Kiai. Ya. Apakah dalam sebuah pemberitaan yang disebut khabar tadi, mengetahui hakikat itu menjadi wajib? Oh iya, Pak. Kalau kemudian ini untuk dijadikan konsumsi publik yang sifatnya menuduh, itu harus, Pak. Dan Pak Kiai melihat bahwa lontaran statement itu tidak atau belum terangkat pada satu hakikat yang diinginkan oleh Pak Menteri. Harus ditanya dulu Pak Menteri. Harus ditanya dulu dong. Karena ini kan menimbulkan satu fitnah. Kalau dibalik gimana, Pak? Gimana? Bukankah sulit untuk menyampaikan sebuah hakikat, tapi mengapa kemudian Pak Menteri tidak mengemas ini menjadi satu statement yang langsung pada substansi tanpa harus menimbulkan dampak? Kalau kita semua mau jujur, kita lihat saja surat edarannya berbunyi seperti apa. Pakai ini maksud surat edaran ini apa pakai? Ya surat edaran yang mengatur suara itu. Sudah turun dari Kementerian Agama. 05, surat edaran yang mengatur volume dari suara azan. Suara adzan dan lain-lain, Pak. Bukan hanya suara adzan. Ada suara tadarus di bulan Ramadan, ada juga tarhim sebelum adzan subuh. Gitu loh. Intinya kan bagaimana suara itu menjadi indah. Pakai bukankah semakin kencang suara azan atau suara ngaji akan semakin besar untuk mengusir jin, pakai? Pergi dari wilayah itu sejauh-jauhnya. Iya, belum tentu dengan suara keras bisa terusir. Kalau hanya kerasnya itu tidak ikhlas, Pak. Itulah sebabnya kalau kita berpikir ke sana. Maksudnya nggak ikhlas gimana, Pak? Ya kalau pesanan-pesanan tertentu kan nggak jadi juga. Yang faktanya orang kita adanin saja sulit, jin keluar. Buktinya apa? Kita yang kuar-kuar bela Islam menjadi hati kita penuh kebencian. Apakah kebencian itu bukan sebuah dorongan nafsu iblis? Apalagi sampai kemudian di media gara-gara viral ini menuduh sesaudara yang muslim jadi kafir. Apakah itu bukan sebuah nafsu? Bagaimana akibat framing yang dilontar oleh seseorang ini, wajah orang diganti dengan wajah anjing? Apa itu Islami? Sementara mereka kawanan berjuang untuk membela Islam. Mana? Apa membela Islam itu seperti itu? Apa membela Islam itu harus kemudian kita dengan cara-cara yang justru dilarang oleh Islam? Apakah membuat fitnah? Framing itu kan fitnah, ya kan? Framing itu sesuatu yang bisa jadi fitnah, Pak. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Oleh karena itu saya bilang ya karena kita gagap dengan persoalan medsos. Alatun. Padahal kalau para ustadz, para kiai saya yakin tahu itu. Hadi alatun khabariyatun yang tentunya mengikuti tahtamilus sidqa wal kitsba. Artinya Pak Kiai, bahwa berita itu dimungkin ada dimensi ada dimensi benar dan salah. Ketika benar dan salah sama-sama kuat, itu kalau matematiknya kemungkinan benar dan kemungkinan salah sama dengan ragu. Oke, kasus ini pernah muncul sebelumnya mungkin dalam cerita ulama-ulama terdahulu atau pada masa Rasul. Kasus apanya? Persoalan kerasnya suara azan? Ya nggak ada, Pak. Memang hadisnya disuruh keras suara.
Tapi sekali lagi keras suara itu juga jangan hanya kerasnya saja, batasannya sejauh mana. Karena bukan hanya keras, Pak. Di sini juga ada saya menemukan di sini misalnya di muhadzab ya. Wa yustahabu ayyakuna husnul saut. Disunahkan juga di samping keras itu juga husnul saut. Indah suaranya. Bukan keras ngebrek-brek kayak begitu ya. Bukan. Ada keindahan suara sehingga yang mendengar itu subhanallah gitu lah. Dan kita kan harus juga jujur ya. Kalau dulu kan nggak ada pengeras suara. Bilal itu naik bukit. Kemudian berlanjut pada ada menara. Naik menara itu kan agar terdengar masyarakat sekitar masjid itu. Sekarang tidak perlu naik menara, pakai speaker, pakai mikrofon. Nah saya pertanyakan, betul sunnah mengeraskan suara, juga sunnah mengindahkan suara. Maka karena speaker itu adalah sebuah alat kan, alat membantu suara untuk keluar. Kalau ini tidak diatur volumenya segala macam, itu kan jadi ngebrek-brek nggak karuan, storing lah apalah, jadinya tidak indah. Padahal di sini husnul saut, ya, keindahan suara ini disunahkan. Batasannya secara teknis Pak. Batasan secara teknis adalah masyarakat masjid, Pak. Masyarakat masjid. Dan itu secara teknis bisa diatur. Oh, bisa diatur. Justru begini ya. Ini kalau paham kita nih. Kenapa orang dulu itu membangun masjid itu tidak sembarang, Pak? Kalau di kita sekarang ini kan 50 meter bisa jadi masjid. Berdekatan. Dan sama-sama pakai pengeras suara. Kita harus jujur akui itulah. Kemarin kita berdiskusi dengan para kiai. Dan ada yang bercerita di kampungnya seperti itu. 100 meter betul itu. Yang akhirnya ada aspek ta'adud juga dalam konteks Jumat, ini hati-hati. Ada hukumnya, Pak. Ada konsekuensi hukumnya. Ketika adzan bersautan dengan berdekatan, saling bunyi. Ini ada aspek yang harus kita kaji juga dalam konteks Jumat. Semoga ini masyarakat kita jadi dewasa lah. Lalu pakai atas viralnya statement ini, penyikapan bagaimana yang bijak yang harus diketahui oleh masyarakat? Pertama, masyarakat harap ingat bahwa kita tidak serta-merta meyakini kebenaran berita. Sebelum kita betul-betul melakukan tabayun. Lebih-lebih ketika berita yang dilontarkan itu akan berdampak yang negatif. Dan dampak negatifnya sangat luas. Siapa yang harus bertabayun bagi? Yang harus bertabayun tentu yang menuduh. Yang akan melontarkan tuduhan ini, Pak. Ya. Kalau dia ini memang niatnya baik, pasti dia akan tabayun. Secara teknis bisa dilakukan itu, Pak? Harus. Kalau tidak bisa melakukan, jangan sesekali melontar isu. Apa hukumnya, Pak? Al-fitnatu asyadu minal qatl. Pembuat fitnah itu dosa besar, Pak. Jadi jangan ngerewek-ngerewek Islam, kuar-kuar bela Islam, seolah ini membela adzan. Tapi kemudian dia melontar fitnah yang belum tentu apa yang dia persangkakan itu benar. Dan ini kan menyangkut pembicaraan orang. Saya Pak Ihsan di sini bicara, yang mendengar itu belum tentu satu paham semua. Bisa saja dari kata-kata yang di framing menjadi tidak benar. Maka ketika mau dilontarkan itu ke publik, mestinya dia tabayun kalau niatnya benar. Oleh karena itu saya melihat ini aspek politik yang ada. Tapi pejabat itu kan susah diajak tabayun, Pak. Kenapa? Pejabat itu kan susah. Iya, bagi kita mungkin susah. Nah, kalau kita merasa susah, sekarang pilih. Kalau kita tidak bisa tabayun, jangan melontar fitnah. Karena fitnah itu membuat mafsadat. Ya. Apa maslahatnya coba sekarang memviralkan soal menduga analogi suara adzan dengan suara anjing, gonggongan anjing, kan fatal akibatnya. Sampai si Sugiknur itu, ya, yang saya katakan Sugiknur itu sebetulnya
ya kurang paham agama gitu. Mohon maaf ini. Itu kan kemudian dia mencontohkan dan dia sebetulnya yang patut dicurigai dalam konteks ngambil sampel itu. Apa maksudnya? Saya tidak berani, tapi apa maksudnya? Tapi lontaran yang sudah disampaikan Pak Menteri bukan sebuah analogi itu Pak Kiai. Ya nggak bisa dong Pak. Alasan Pak Kiai nggak bisa dijadikan analogi? Yang menganalogikan itu harusnya ditanya dulu Pak. Nih, kita semua tahu soal bahwa itu analogi dari siapa? Dari Pak Menteri kah? Langsung atau dari berita? Kan kita tahu semua itu, termasuk orang yang melontarkan dengan framing menganalogikan itu kan dari berita. Oke Pak Kiai. Sahabat, semakin Anda bijak dan jernih dalam mencerna ini, maka sesungguhnya Anda adalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.